channel Ibu Anas. Pada pertemuan kali ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar salah satu materi yang ada di kelas 11 IPS, yaitu program linier. Tapi untuk belajar materi ini kita harus mengingat lagi beberapa materi yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu diantaranya apa aja ya. Tapi sebelum kita beranjak ke materi, silahkan subscribe channel Bu Anas supaya Bu Anas lebih semangat lagi bikin video dan konten-konten pembelajaran untuk kalian. Oke? Ibu Anas sudah menjelaskan untuk belajar program linier, beberapa materi harus dikuasai terlebih dahulu. Di antaranya apa saja? Yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menguasai persamaan linier dua variabel beserta grafiknya ya. Nah, jadi kita harus menguasai persamaan linier dua variabel beserta grafiknya. Dulu di kelas 1 kita sudah belajar tentang persamaan linier dua variabel dan juga grafik persamaan linier tersebut. Nah, Bu Anas langsung saja ke contohnya ya. Contohnya, semisal kita ambil persamaan linier 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, untuk menentukan sebuah garis minimal kita perlu 2 titik. Karena dari 2 buah titik kita bisa membentuk garis. Jadi untuk membuat sebuah grafik fungsi linier kita perlu 2 titik. Nah, dari persamaan ini bagaimana cara menentukan 2 titiknya ya? Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X didapat ketika Y bernilai 0. Maka kita buat Y ini bernilai 0 seperti itu. Mari kita substitusi ya. 2x ditambah 3 kalikan 0, karena Y kita ganti 0 sama dengan 6. Kita dapatkan 2x sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi dengan koefisien X, yaitu 2. Kalau koefisien X-nya min 3, kita bagi dengan min 3. Kalau koefisien X-nya 10, kita bagi kedua ruas dengan bilangan 10, seperti itu. 2 ketemu 2 saling menghabiskan, X berdiri sendiri, 6 bagi 2 ketemu 3. Perhatikan di sini. Titik potong dengan sumbu X sudah ketemu, karena kita sudah mendapatkan Y0 dan X3. Misalkan kita namakan saja titik ini adalah titik A dengan absisnya 3 dan ordinatnya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Seperti itu. Oke, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Lalu, bagaimana dengan titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y jika kalau tadi titik potong dengan sumbu X-nya yang 0, sekarang titik potong dengan sumbu Y jika X-nya yang 0. Maka kita substitusi saja ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 0, menjadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6. Koefisien dari Y adalah 3, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Y-nya ketemu 2. Seperti itu. Gampang kan? Ketika kita sudah mendapatkan Y dan X, maka kita boleh menamai ini sebagai misalkan sembarang titik B dengan absisnya 0, ordinatnya 2. X-nya di 0, Y-nya di 2. Seperti itu. Kita sudah mendapatkan 2 titik ternyata ya. Ada titik A 3,0,
ada titik B 0,2. Lalu gimana selanjutnya Bu Anas? Oke, sama seperti yang Bu Anas jelaskan tadi, dari dua buah titik kita bisa membentuk garis atau grafik fungsi dari persamaan linear dua variabel tersebut. Tapi akan Bu Anas saya jelaskan di video selanjutnya. Dan di video pertama tadi kita sudah mendapatkan bahwa titik potong dengan sumbu X adalah 3,0 dan titik potong dengan sumbu B adalah 0,2. Dari definisi bahwa dari dua buah titik kita bisa membentuk sebuah garis, maka kita bisa membentuk garis dari kedua titik yang sudah kita dapatkan. Caranya kita harus menggambar kartesius. Oke. Sumbu X, sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X itu ketika Y-nya bernilai 0, maka nilai 3 ini akan berada di sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 3,0. Di sini ya, saya rasa semua bisa. Titik A 3,0. Titik B 0,2. 0,2, 1, 2. Ini dia titik B di 0,2. Karena kita sudah bisa karena kita menemukan dua buah titik, maka dari dua buah titik ini kita bisa membentuk garis. Dari dua buah titik kita bisa membuat sebuah garis. Karena kedua titik ini kita pertemukan ya. Bukan kita pertemukan, tapi dari dua buah titik ini kita bentuk garis. Garis inilah yang disebut sebagai grafik fungsi dari persamaan linier yang sudah kita contohkan hari ini. Yaitu berapa tadi? Grafik fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, kembali lagi bersama dengan Ibu Anas ya. Kalau tadi kita sudah belajar mengingat kembali tentang grafik fungsi linier yang didapatkan dari sebuah persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita akan menuju materi program linier. Untuk belajar program linier, kita perlu belajar dulu yang namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau di video sebelumnya kan kita belajar tentang persamaan. Kalau di video ini kita belajar tentang pertidaksamaan. Nah, langsung saja Bu Anas berikan contoh ya. Misal ada pertidaksamaan linier dua variabel 2x dikurangi 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau persamaan linier dua variabel menggunakan tanda sampingan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan. Nah, kemungkinannya ada 4 macam kemungkinan ya. Tapi di sini Bu Anas berikan contoh kurang dari sama dengan. Nah, itu apa Bu Anas? Nah, untuk menyelesaikan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini tentunya akan sangat erat dengan persamaan linear dua variabel yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu yang pertama
menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y juga. Kita ambil ini, pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan. 2X min 3Y kita ubah menjadi bentuk persamaan. Nah, kita kerjakan seperti video yang sebelumnya ya. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Y-nya bernilai 0 ya. 2X min 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X-nya ketemu 3. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Ini X-nya yang 0. Maka 2X min 2 kali 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6. Perhatikan, karena koefisiennya Y adalah min 3, maka kedua ruas kita bagi dengan min 3. Ini tadi koefisien X-nya adalah 2, kedua ruas kita bagi 2. Nah, saling menghabiskan ya. Ketemu Y-nya adalah negatif 2. Nah, kita dapatkan dua buah titik. Yang pertama adalah titik A, berapa ini? Y-nya 0, X-nya 3, berarti 3,0. Titik yang kedua adalah titik B, X-nya 0, Y-nya adalah min 2, berarti 0, negatif 2. Nah, kalau sudah terbentuk dua buah titik ini, kita masukkan ke dalam kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X-nya di 3,0. Ini dia 3,0, yaitu titik A. Titik B-nya di min 0, negatif 2. Jadi di sini ya, ini titik B 0, negatif 2. Perhatikan definisi garis tadi. Dari dua buah titik kita bisa membentuk garis. Kita buat garisnya. Oke. Ini dia garis dari persamaan linear dua variabel 2x min 3y sama dengan 6. Tapi kan sekarang yang ditanyakan, yang harus kita cari adalah pertidaksamaannya. Pertidaksamaan linear dua variabel beserta grafik fungsinya ya. Beserta grafik fungsi, makanya kita tuliskan grafik fungsinya seperti apa. Seperti ini dia. Nah, grafik fungsi dari pertidaksamaan itu seperti apa? Kalau garis saja itu adalah penyelesaian dari ini. Tapi kalau dia grafik fungsi pertidaksamaan linear, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya, karena di sini poin yang paling penting. Nah, pertidaksamaan yang ditentukan adalah 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang himpunan penyelesaian dari 2x min 3y kurang dari sama dengan ini ada dua pilihan, yaitu di bawah grafik fungsi, di bawah garis ini, atau di atas garis ini. Mana yang memenuhi? Yang memenuhi nanti akan kita arsir. Nah, cara untuk mengeceknya, kita cek dengan 0. Perhatikan baik-baik di sini. Caranya adalah cek dengan titik O 0,0. Kalau seandainya kita substitusi 0,0 ini kan ada di atas, ada di bagian atas ya. Ada di bagian atas ya. Kalau kita substitusi 0,0 di sini,
Apakah pernyataan yang menjadi benar? Kita substitusi dulu. Maka 2 kalikan dengan 2x min 3y kurang dari 6, ini menjadi 2 kali 0 karena ini x-nya 0, min 3 kali 0 karena y-nya juga 0, kurang dari 6. Maka 0 kurang dari 6. Apakah benar 0 kurang dari 6? Jawabannya adalah benar. Nah, karena titik ini mewakili daerah yang benar, maka daerah yang benar adalah daerah yang di atas dari garis tersebut. Maka daerah yang benar adalah daerah yang berada di bagian atas garis. Ini harus diperhatikan benar-benar ya. Nah, daerah yang di atas inilah yang disebut daerah dari himpunan penyelesaian. Seperti itu.